Aku Mama Siska. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian semua bagaimana cara kita menghadapi bocil-bocil. Jadi bocil-bocil itu nanti aku jelasin semua gimana kita menanggapi para bocil dan berhubungan dengan para bocil, karena ini adalah era milenial dimana anak-anak kecil sudah pada dewasa sebelum waktunya, dan banyak juga anak kecil yang bertindak kritis, demokratis kepada kita yang dewasa, dan pokoknya banyak banget lengkap. Akan aku kasih tahu tips sama motivasinya setelah selingan foto-foto dan TikTok yang berikut. Cekidot. Astagfirullahaladzim. Ada paha beneran kasih, please cobain, kakak mantannya Jin. Anget-anget belum. Ya ampun, kok gue ngerasa cantik banget ya hari ini. Duh, emang ya aura selebgram 20.000 followers itu emang aur-auran. Gue mau selfie buat update ke fans Baking Cat Air. Lah, kok jelek sih? Perasaan tadi pas ngaca gue cantik deh. Ganteng doang, modal chattingan aja dibilang berjuang. Wow, nah gitu dong, pinter jadi cewek. Jadi kalau cuma modal chattingan, modal omongan-omongan manis, jangan percaya. Lihat dulu effortnya dia, waktu yang diluangkan buat lu itu. Hey. I really want to God. go there. I was Look, meant do you want to hear a story time? Okay. Sure. I became best friend. Okay, so I went to Club Med, and I became best friends with one of the workers then who's Indonesian. And because I was really young, I obviously wasn't gonna be in contact with him, so I never saw him again. And he was my best friend. And he's somewhere lost in Indonesia. I don't know where he is. How old were you? Okay, yeah. I was 10. But we had a really nice bond. Not even like that. No, I was like friends. Oh, yeah. Oh no, that's so sad. I know. Yeah, how old are you? I'm 14. Oh, okay. Do I look that old? No. Young? Yeah. How? How old do you think I am? I think you're 19. I'm close, 20. Can't wait. Well, if you see my friend, his name is Wish. If you ever see him walking on the street. Wait. His name is Wish? Yes. Wish? Do you know him? No. Wish? Wait. Yes, Wish. like wish His upon a name is star. Wish. His name is Wish. Wish upon a star. Nah, he's not. If. Oh, yeah.
No. Like, trust me. His name is Wish, and he's Then- Indonesian. Nah. Wait. What do you mean, nah? I hung out with him for like 2 weeks. What do you mean, nah? Nah. I mean, nah. His He's not Indonesian. Either he's not Indonesian or he lied to you. Nobody named Wish in Indonesia. That's just a thing. Are there any good like clubs in Indonesia for when I go when I'm older? All right. So I don't go to club. I don't drink. I don't. I don't smoke. I don't everything. Even though I'm 20, but so I can't tell you. Can't really tell you. My grandpa You know, it's died your of decision. smoking, so Well, I need to find this. Don't smoke. Where I would never smoke, so because I'm like a really good child. Where is he? Let me see. Let me see him. So I'm like, oh You wait. said you're going to show me his picture. I know. I'm trying to find a picture of him. I don't know. Maybe it's like all the way up in my channel. All right. Yeah, you're gonna see. He's literally. This is us. Oh. He's literally. Terima kasih 2020 telah mengajarkanku cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yes, Terima kasih 2020, kamu mengajarkanku betapa berartinya 19 detik. Yes, Terima kasih 2020, kamu telah memberitahu artinya ikan hiu makan tomat. yes. Terima kasih 2020 karenamu aku tahu rasanya jemput cewek panggang. Yes. Bangkang. Gua yang udah pencet nanti be like, tenang aja gengs, buat kalian yang udah pencet nanti atau not now, itu bukanlah akhir dari segalanya, karena nanti kalian akan mendapatkan notifikasi kembali, pilihan menyetujui atau hapus akun. Konsekuensinya, segala informasi yang ada pada WhatsApp kamu akan diberikan kepada Facebook, mulai dari nomor WhatsApp, data transaksi, informasi terkait layanan, dan informasi interaksi dengan orang lain. Jadi pastikan klik agree atau setuju agar WhatsApp kalian bisa digunakan. Oke guys, jadi di era milenial ini kita semua pasti punya sosial media, dan sosial media sekarang bisa dipakai oleh dari anak kecil hingga dewasa. Jadi kita harus bisa mengontrol anak kita, saudara kita, pokoknya orang-orang terdekat kita, dan kita juga jangan sampai terbawa atau baper sama ulahnya anak bocil yang kadang bikin ulah di sosmed, atau kadang salah memakai salah menggunakan sosmed dan lain sebagainya. Pokoknya nanti aku jelasin gimana tips agar kita bisa santai ngadepin para bocil dan lain sebagainya. Yuk kita simak sharing yang ala kadarnya berikut. Oke guys, jadi di sini kalau misalnya aku agak mikir atau agak lambat ngomongnya, tolong dimaklumi sharingku ini, karena ini aku murni sharing dari hati buat kalian semua, dan ini bukan hafalan, dan aku juga nggak baca teks. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, tolong dimaklumi, dan kita bisa mengambil hikmah dari sharing ini, mau ngambil hikmah atau mendapat hiburan dan lainnya sesuka kalian. Yang penting aku nge-share video walaupun gak berfaedah tapi tetap ada manfaatnya sedikit. Oke guys, jadi guys di era milenial ini kan dunia itu kan sempet kayak luas banget gitu ya, kayak nggak ada yang segala sesuatu itu gak terbuka gitu loh, transparan. Jadi kalau zaman kita dulu kita nggak megang alat teknologi, kita megangnya kalau angkatan 90-an ya 92 ke atas sampai 99, di bawah di atas 2000 pokoknya. Itu kan mereka megang HP-nya kalau nggak SMP, SMA ya. Jadi kita harus tetap bisa jangan baper sama ulahan para bocil-bocil ini. Nah, menurut aku, bagiku bocil-bocil itu bukan hanya anak kecil, tapi bocil-bocil juga anak seusia yang sampai anak SMA pun bagiku masih bocil ya, kalau belum di atas 20 tahun ya, dan 17, 18, 16 tahun tuh bagiku yang tante-tante ini bisa dibilang bocil sih bagiku itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sosmed, misalnya di IG, di TikTok atau di lain sebagainya,
ada anak kecil yang baru gede atau gaulnya maksa, misalnya dia bikin yang sesuatu yang wow biar terkesannya wow, itu kalian jangan emosi, jangan apa, cukup santai aja, nggak usah sampai gimana gitu. Yang penting tuh orang bukan anak kalian ataupun bukan siapa kalian, ya buat hiburan aja guys. Jadi kalau misalnya ada anak SMP atau anak SMA kemudian pakai jilbab rokok, ya emang sih ngerokok tuh makruh ya, haram enggak dan halal aku juga nggak tahu. Pokoknya makruh itu kalau nggak dilaksanain dapat pahala, nggak dilaksanain ya udah nggak ngapa-ngapa gitu loh, biasa aja. Tapi alangkah baiknya kalau orang yang beneran ngerokok itu kan nggak cuman asal disengaja apa ya, kayak dibuat-buat gitu ya, pakai jilbab terus di depan kamera kayak gitu tuh kayaknya tuh kaku banget, kayaknya maksa banget. Kayak kata TKW luar negeri yang cowok itu, kalau ada bocil-bocil yang gitu tuh gaulnya maksa gitu loh guys. Jadi ya kalian boleh tertawa atau apa, cukup disenyumin aja, nggak usah komen yang aneh-aneh. Kasihan kalau dikomenin yang aneh-aneh guys. Jadi kalau orang yang gaul beneran, yang ngerokok beneran itu ya mungkin di balik layar, nggak cuman diumu-umuin kaku kayak gitu. Terus ada juga yang bocil-bocil ke diskotik pakai jilbab. Misalnya ya kalau DJ berjilbab aku nggak tahu ya, kalau yang bocil-bocil berjilbab tuh kesan tuh kayak salah kostum gitu loh. Kayak ibaratnya lo ke diskotik, ya emang sih jilbab itu kewajiban, bener banget jilbab itu kewajiban. Bahkan aku masih merasa kurang tenang karena aku belum bisa pakai jilbab seutuhnya. Tapi kalau misalnya ke diskotik pakai jilbab itu kan salah kostum. Ya aku waktu kecil, waktu zaman sekolah sampai pindah-pindah kerja di berbagai tempat, banyak yang ngajak aku ke diskotik, ke Bose, ke Liquid kalau zamanku dulu. Itu aku nggak mau, ya tergantung kitanya gitu loh. Kalau bagimu buat hiburan ya monggo, tapi kan akhlak disesuaikan dengan pakaian gitu loh. Ntar dibilang munafik marah. Terus kalau misalnya lu ke diskotik pakai jilbab gitu kan, saya kalau lu tuh salah kostum. Ibarat lu jagong, lu kondangan pakai hot pants, itu lo salah kostumnya di situ. Atau lu berenang tapi lu bukan pakai baju renang, lu malah pakai gamis. Nah itu yang salah, namanya salah kostum. Jadi kalau ada bocil-bocil yang cari sensasi kayak gitu, udah disenyumin aja guys. Soalnya kalau kita lihat di profilnya yang di TikTok seperti itu bukan dia udah pakai jilbab seutuhnya, dia cuman fotonya kadang jilbaban kadang enggak. Ya nggak apa-apa sih, emang sekarang banyak banget yang kayak gitu ya. Kalau zaman kita dulu kan yang agak miring dikit, agak nyeleneh dikit, cuman yang ngerokok pakai vape, berjilbab tapi nge-vape, itu masih biasa. Tapi kalau ke diskotik pakai jilbab itu ya kesannya ya kayak niatnya mau sensasi, mau be yourself, tapi kok gimana gitu ya, wagu. Kalau orang Jawa istilahnya wagu ya, kalian terjemahin sendirilah wagu itu apa gitu guys. Jadi kita nggak usah emosi atau nggak usah apa, kita santai aja, senyumin aja guys. Anggap aja itu adalah hiburan dari para bocil. Oke guys, jadi gitu guys. Jadi semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi waktu di Bali dulu, waktu studi tour, kan satu kamar isinya 4, terus kamar sebelah datang ke tempat aku. Nah di kamarku ini ada orang yang pada mabuk, pada minum ciu, tuak Bali ya kalau nggak salah, tuak Bali atau apa nggak tahu namanya, itu pada minum itu ya. Beruntunglah gurunya nggak ketahuan gurunya. Di situ semua pada minum, kecuali ada 1-2 orang yang nggak minum, dan aku di dalam kamar itu sholat. Jadi semua pada minum ciu, aku sholat sendiri di atas tempat tidur.
Ya, jadi kalau misalnya ada orang mau di sekitar kita tuh orangnya bertingkah kayak apa, kalau kita punya pendirian, cool, ya udah santai aja gitu loh. Jadi buat kalian yang punya anak bocil, tolong dikasih penjelasan, kasih didikan dan lain sebagainya agar mereka itu nggak salah arah ataupun nggak berlebihan mengatasi sosmed ini. Karena di sosmed ini yang berhubungan dengan kita itu juga nggak seumuran kita, tapi juga para bocil-bocil. Jadi kalau misalnya ada yang membahas masalah sara-saru seperti bocil-bocil, ya tolong kita maklumin aja. Soalnya kan kalau kita mau bilang ini, kita juga bukan orang tuanya atau bukan gurunya, belum tentu kita didengar. Jadi tipsku ya kita tuh slow aja, kecuali kalau para bocil itu sudah keterlaluan baru kita bertindak yang tegas, tapi kita harus cerdas gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh dianggap terlalu tua bagi mereka, tapi kita tuh dianggap setara, bisa menyesuaikan dengan para anak-anak ini. Bukan berarti kekanak-kanakan ya guys, tapi yang penting kita tuh luas, supel. Jadi kalau ada orang yang lebih muda kita ngomongin gini, orang yang lebih tua kita ngomongin gini, jadi ya disesuaikan gitu aja guys, yang penting nggak berlebihan. Dan yang punya adik bocil juga dikasih tahu anak bocil atau saudara bocil, orang terdekat bocil. Karena jangan sampai orang terdekat kita ini bocil dibatin atau dicap jelek sama orang banyak gitu loh. Jadi dulu aku sempet dari SMP sampai gede tuh sama tanteku sama buleku tuh dikit-dikit di komen, lambimu kayak penyanyi dangdut, pacaran sama aja kayaknya di if gitu. Giliran sekarang anaknya udah gede kok ganti aku agak ilfil ya sama anaknya buleku, gimana gitu gayanya. Jadi jangan sampai, ya karma itu pasti ada, jangan sampai kita berlebihan menanggapi sesuatu atau hal yang nggak kita suka. Kita slow aja, santai aja, kecuali kalau para bocil ini sudah keterlaluan baru kita kasih tahu dengan jawaban yang cerdas dan juga yang pokoknya yang berlogika lah, sampai dimengerti oleh para bocil tersebut. Jadi itu guys saran dan tipsku, motivasiku untuk kalian menghadapi para bocil-bocil ini yang ada yang seru, ada yang meresahkan dan lain sebagainya. Dan sekarang untuk kalian yang di Jogja juga berhati-hati, katanya kelitih itu kembali lagi desas-desusnya. Jadi buat kalian yang pulang malam itu kalau di jalan pakai roda 2 tolong jangan kelihatan ngantuk, diusahakan kelihatan ngebut, stay cool, tetap kuat, jangan sampai kelihatan lemes dan lain sebagainya, karena itu adalah sasaran para kelitih. Jadi buat kalian semua berhati-hati, ini nggak tahu ini musim corona masih, tapi kok desas-desusnya kelitih kembali lagi di Jogja. Ini pelakunya para bocil yang cukup meresahkan. Jadi buat kalian semua aku harap selalu berhati-hati. Buat kita semua, kita punya iman yang kuat. Kalian boleh gaul, boleh apa, tapi nakal boleh, goblok jangan, dan jangan sampai kebablasan ya guys ya. Itu aja pesan dari aku. Semoga kita semua bisa memaklumi dan saling memotivasi dan saling mensupport lain sebagainya. Paranormal ternama Mbak Yu akhirnya meramal kondisi tahun 2021. Dan inilah ramalannya. 2021 diawali dengan bencana alam. Banjir, gunung meletus, dan fenomena langit terbelah akan terjadi. Virus corona belum reda. Masih saja ada artis terjerat narkoba. Politik memanas. Ada artis terkesan kebal hukum di penjara. Pertengahan Juli ada insiden pesawat. Ada juga kapal laut bertabrakan, di mana salah satu tokoh ada di situ.
Jomblo, gue jomblo.